Ceritanya sebenarnya Por itu bukan sahabat dari Tengmo, tapi dia itu adalah tamu VVIP. Halo guys, welcome back to my channel. Perkenalkan, nama aku Sheila Antoinette. Karena kasus dari Tengmo Nida ini benar-benar belum kelar-kelar, dan kali ini aku pingin share ke kalian kasus ini dengan lebih jelas lagi, karena semakin hari kebenarannya mulai terungkap siapa dalang dibalik semua ini. Oke, hari ini tuh benar-benar seru banget sih guys, karena banyak banget hal-hal yang akhirnya udah mulai kebuka. Bagi kalian yang belum tahu sama kasus dari Tengmo Nida ini, nanti di komen di bawah ini aku akan kasih linknya, ada part 1, part 2, dan ini adalah part 3-nya. Tengmo Nida ini adalah artis cantik Thailand yang baru aja meninggal dunia. Diduga dia itu tenggelam meninggalnya. Tapi banyak banget teori-teori yang mengatakan dia itu meninggal bukan hanya tenggelam saja, tapi meninggal secara direncanakan oleh sahabat-sahabatnya sendiri. Kemarin itu aku sempat di bagian terakhir part 2, aku sempat menyinggung soal ibunya, dimana banyak banget pihak yang curiga kalau misalkan ibunya itu kayak ada sesuatu di balik kejadian ini gitu guys. Karena ibunya itu mau memaafkan orang-orang yang mungkin melakukan pembunuhan terhadap Tengmo Nida dengan kalau ibunya mendapatkan uang sekitar 30 juta baht, kalau misalkan dirupiahkan itu sekitar 13 miliar rupiah. Jadi ibu dari Tengmo Nida ini mengatakan akan memaafkan dua pria yang menemani putrinya di speedboat malam di mana Tengmo meninggal dunia dan menyebut sejumlah uang kompensasi. Selama wawancara di Honek Rasai di TV Channel 3, Panida yang merupakan ibu dari Tengmo Nida ini akan memaafkan Tanupat Por Letarwewit, pemilik speedboat, dan Paibun Robert Trikanjananun, pengemudi kapal di malam putrinya jatuh Kamis 24 Februari 2022. Melalui panggilan telepon, Panida mengaku telah dihubungi Por keesokan harinya dan meminta untuk dimaafkan. Selain itu, Por juga menghubunginya untuk mengajak bertemu dan meminta maaf secara langsung pada Panida. Awalnya Panida itu benar-benar marah sama Por, terus menghubunginya setiap hari meminta maaf, berjanji untuk menjaganya, bahkan dia berjanji untuk menjaga saya. Seperti apa yang dilakukan Tengmo, saya memaafkan dia karena dia terus mencoba menghubungi, kayak kesannya sopan, seperti itu ya, dimaafkan seperti itu. Juga bukan karena dimaafkan karena dia sopan aja menurut aku sih, karena dia memberikan kompensasi untuk ibunya Tengmo Nida dengan bentuk uang dan berjanji akan pokoknya memberikannya sekitar 30 juta baht, karena dianggap seperti yang aku bilang sebelumnya, satu series mungkin Tengmo bisa menghasilkan 1 juta baht, terus dikali 30 tahun, kalau misalkan dia masih hidup 30 juta baht, berarti ya harus dikasih sekitar 13 miliar. Dan setelah dikasih kompensasi itu, ibunya memaafkan kesalahan dari cowok ini. Nah, ucapan Panida ini yang merupakan ibu dari Tengmo Nida membuat banyak orang terkejut, karena dia hanya mementingkan uang dibandingkan keadilan untuk kematian putrinya sendiri. Uang yang dikumpulkan dengan cara ini dan tidak perlu memeriksa kasusnya lagi, kasusnya mau ditutup gitu aja sama si ibunya gitu. Tapi menurut aku nggak bisa gitu aja, karena kasus ini udah menjadi kasus internasional dan menurut aku banyak orang yang akan menjunjung keadilan di kasus ini. Terutama banyak pihak dari Tengmo itu nggak suka banget dengan apa yang dilakukan ibunya, dan banyak banget yang kecewa dengan apa yang dilakukan ibunya. Seperti yang kalian lihat di sini ada Twitter dari teman-teman Tengmo, dari orang-orang yang cukup terkenal, di mana mereka itu benar-benar nggak suka kalau misalkan uang itu bisa kayak gimana ya, menutup semua keadilan yang ada. Dan jangan khawatir, teman-teman dari Tengmo yang ini katanya akan membantu dan memperjuangkan banget keadilan dari Tengmo, karena dia benar-benar temen yang benar-benar kayak baik banget dan tulus sama Tengmo. Dan gak hanya itu aja, mantan suaminya pasti juga akan menjunjung keadilan untuk Tengmo, dan pastinya kekasih dari Tengmo yang benar-benar sweet banget. Dan dia bahkan dikatakan cuman dia yang tidak memanfaatkan Tengmo sama sekali. Bahkan dia itu pacaran sama Tengmo di saat Tengmo itu berada di titik yang terendah. Dan balik lagi ke ibu Panida yang bikin orang tuanya banyak dicurigai, lebih tepatnya ibunya dicurigai, karena selama ini Tengmo itu ternyata jauh dari ibunya. Tengmo itu cuma deket ke ayahnya. Tengmo bahkan mengurus ayahnya sampai ayahnya meninggal. Karena ibu dan ayahnya tuh udah bercerai, jadi Tengmo itu memang lebih dekat ke ayahnya. Tapi tiba-tiba ibunya datang seolah-olah benar-benar dekat sama Tengmo dan bahkan meminta uang tersebut.
Oke, ini udah mulai kebuka ya guys. Kenapa bisa Ibu Tengmo menerima bayaran seperti itu? Kenapa orang tersebut harus membayar kalau misalkan dia tidak bersalah atas kematian Tengmo ini? Ini mulai terbuka satu persatu. Oke, kita ulang lagi untuk recall ingatan kalian. Yang ada di kapal itu siapa aja? Kalian harus ingat-ingat ya. Ada kelima teman Tengmo Nida, ada Itzarin Getik yang merupakan manajer dari Tengmo, ada Luisa Patsen yang merupakan sahabat dari Tengmo, ada Nitash Job yang ini tuh jarang banget dia agak dipublikasikan tuh jarang banget sih Nitash Job. Terus ada Tanupat Por, itu adalah pemilik kapal yang mau memberikan kompensasi juga untuk Ibu Tengmo. Ada Pipebone Robert Rikhanjanon. Nah, ini masih teori ya guys, tapi kalian harus ingat nama-nama tersebut. Yang ibunya kasih maaf itu cuma 2 kan. Ia hanya bisa memaafkan sepenuhnya 2 terduga pelaku, yakni Tuan Tanupat yang merupakan pemilik kapal dan Pipebone Robert, yang mana mereka itu memberikan kompensasi juga terhadap Ibu Panida. Katanya sebenarnya Por itu bukan sahabat dari Tengmo, tapi dia itu adalah tamu VVIP. Kenapa bisa dibilang VVIP? Jadi ini diduga teori ini kisahnya itu Tengmo meninggal karena dicekik oleh salah satu teman laki-laki VVIP yang kemungkinan yang mencekik dia adalah si Por. Diduga laki-laki itu minta Tengmo itu ternyata melayani nafsunya dan diduga mencekik itu adalah Por ya. Dan terjadilah pergelutan yang membuat Tengmo jatuh ke air dan laki-laki VVIP itu sebenarnya udah punya istri dan kaya. Kenapa laki-laki itu bisa meminta si Mo untuk melayani nafsunya? Ternyata diduga juga itu tuh udah permainan Getik. Jadi Getik itu memang menjebak Mo untuk melayani pria VVIP ini, sehingga Getik itu mendapatkan uang. Pokoknya udah bertukar uang lah, udah nego-nego gitu untuk si pria VVIP ini bisa mendapatkan si Mo. Tapi ketika Mo menolak, Mo nggak mau, itu tuh bener-bener laki-laki VVIP-nya mungkin marah, terdapat pergulatan. Dan akhirnya si laki-laki VVIP itu malah menghabisi nyawa Mo. Nah, kalau misalkan kalian lihat di video terakhirnya Mo saat dia nyanyi di kapal itu tuh katanya terdengar suara di mana ada suara laki-laki yang kayak ngomel-ngomel bilang bawa teman kamu ke sini gitu. Makanya banyak yang duga sebenarnya Mo itu bikin video itu pingin minta tolong. Katanya ini sih tanda minta tolong kan kayak gini SOS, tapi dia kayak gini gitu guys. Itu katanya sebenarnya dia udah mau minta tolong karena sebenarnya dia udah tahu nih di kapal itu dia mau dipaksa untuk melayani nafsu si lelaki itu. Dan sekarang setelah semuanya itu terungkap, kenapa laki-laki itu harus membayar ibunya Mo? Karena ya memang dia bersalah gitu guys. Dan sekarang dia membayar Ibu Panida untuk kayak uang tutup mulut untuk menutup kasusnya, dibayar sejumlah 13 miliar untuk keadilan anaknya yang mungkin saat itu kalian bisa bayangin Mo itu benar-benar sendirian, gak punya siapa-siapa dan dia shock banget orang-orang di sekitarnya sejahat itu. Kabarnya kasus ini udah sampai ke pejabat tinggi Thailand dan ini udah menjadi kancah internasional banget. Semoga ditindaklanjuti ya guys, karena katanya kemungkinan VVIP kalau dia bersalah dia pun agak sulit dipenjara karena dia benar-benar kaya. Dan kabarnya lagi si VVIP itu adalah menantu kepala polisi pangkat tinggi di Thailand yang sangat berpengaruh. Tapi untungnya karena kasus ini udah menjadi kancah internasional, katanya tuh ada pengacara terkenal ini yang akan turun tangan untuk membantu keadilan untuk Mo. Oke, sekarang kita ke area CCTV. Di sini kelihatan ada laki-laki lagi nuangin wine, ada 2. Tapi kenapa ketika botnya balik yang ada wine-nya cuma 1? Apakah wine yang pertama itu yang dituangin sama laki-laki itu untuk Mo itu juga udah ada kayak obat tidur atau apa? Kenapa wine-nya balik-balik tuh cuma ada 1 gitu? Kayak dibuang gitu aja di laut itu untuk menghilangkan bukti-bukti yang ada. Terus pas pergi pelampung ada 2, pas pulang pelampung jadi cuma 1. Padahal mereka nggak ada cerita kalau mereka membantu Mo dengan pakai pelampung tersebut. Apakah mungkin ada pergelutan di situ, Mo pingin ngambil pelampungnya, makanya pelampungnya jadi cuma 1 doang. Dan di sini ini yang aku paling gemes banget, ini adalah sahabat dari Mo sendiri yaitu Sen. Dimana di sini kalian bisa lihat
Sen itu dari beberapa hari kejadian Mo dia malah menghilang. Dan kalau kalian ingat, Sen itu adalah orang yang katanya dipegang kakinya sama Mo, tapi si Sen itu nggak membantu Mo karena dia takut tenggelam juga. Nah, yang bikin geram ini, Sen itu pernah ngomong kalau misalkan iya aku tahu kalau misalkan si Mo itu jatuh, tapi aku pikir dia akan minta tolong kapal lain yang nanti lewat dan minta diantar ke pantai. Makanya dia itu nggak melakukan pencarian terhadap Mo lagi. Itu kan gila banget kan. Dan beberapa hari setelah kejadian itu dia malah live, dan di sini dia live-nya benar-benar ketawa-ketawa kayak nggak ada apa-apa. ไม่มีรอยมีรอยแผลไหมเขาดูรอยแผลหน่อยดิว่าอยู่ตรงไหนไม่มีใช่ไหมได้โอเคนะไม่มีนะคะ Dan justru banyak banget kayak hujatan-hujatan yang ada di situ dan dia nggak peduli. Yang penting yang nonton dia tuh banyak banget sampai ratusan ribu dan dia kayak seneng banget. Itu teman baiknya lo meninggal, dia bisa live santai-santai gitu dan mukanya benar-benar kayak sik tuh, kalau ada lagu sik itu tuh kayak gitu. Ditambah kenapa aku udah curiga banget sama semua temennya dan semua orang yang ada di situ itu bersalah menurut aku, si Getik yang seperti kita banyak bahas di part 2, manajernya ini ada kejanggalan. Dia bilang dia pulang jam 4 pagi, pura-pura sibuk kali ya, tapi di CCTV sebenarnya jam 1 pagi dia itu udah pulang, dan pulangnya ke rumah Mo karena dia itu ya numpang di rumahnya Mo gitu. Terus ada lagi keanehan di mana speedboat itu ternyata mempunyai 12 jaket pelampung dan peralatan penyelamat. Kenapa nggak digunain kalau misalkan mereka takut tenggelam, seenggaknya lemparlah buat Mo itu pelampung. Terus juga di sini miris banget ada CCTV di mana speedboat itu ditemukan dalam keadaan cepet banget, padahal kan kelihatan mereka harusnya lagi bersantai ya. Mana banyak banget yang menduga kalau misalkan sebenarnya Mo itu kayaknya diseret, makanya banyak ada tanda lehernya ada sesuatu, mungkin aja Mo itu diseret sambil ditenggelamkan sampai Mo itu meninggal. Nah, balik lagi ke Getik, kita curigai di video part 2, dia juga ternyata telah menghapus nggak hanya foto Mo doang yang lagi berenang, tapi dia menghapus semua bukti-bukti chat yang berkaitan dengan kejadian tersebut. Aneh nggak sih? Makanya polisi bingung banget. Selama 24 jam itu harusnya bukti dari HP Mo itu udah ada di tangan polisi, tapi ternyata HP-nya masih aktif dan dipegang oleh Getik untuk menyembunyikan semua bukti-bukti yang ada. Tapi sayangnya sampai sekarang belum ada yang ditahan. Getik dan Sen tidak ditangkap. Por dan Robert dibebaskan dengan jaminan sekitar 80 jutaan per orang. So itu aja bukti-bukti yang ada sampai saat ini dan teori-teori yang kemungkinan terjadi dan semua pelaku yang diduga bersalah. Semoga tambah lama kejadian ini benar-benar diterangkan supaya keadilan dari Mo benar-benar cepat untuk ditegakkan. So, sekian dulu dari aku. Terima kasih kalian yang nonton video ini sampai habis. Aku minta maaf apabila aku ada salah kata, salah pengucapan, salah sesuatu yang tidak berkenan di hati kalian. Aku minta maaf sebesar-besarnya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.